Sejawat sekalian yang connect dengan kami. Jadi sambil menunggu yang lainnya, kami sedang berdiskusi tentang format nanti, apa namanya? Ya. Oh ya. Halo. Tentang usulan dari Rumah Sakit Daerah terkait dengan perubahan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007. Kita bagi tiga nanti reportnya itu. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua, kelompok kedua adalah pengorganisasian usulannya, kemudian yang ketiga adalah tata hubungan ya, tata hubungan kerja dengan fasilitas pelayanan kesehatan, urusan pelaksana kesehatan daerah, yang di dalamnya itu ada beberapa fasilitas, satu dinas kesehatan kabupaten kota atau provinsi, kemudian rumah sakit daerah, kemudian puskesmas, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan lain, baik itu yang sifatnya publik maupun private. Jadi itu nanti hubungan tata kerjanya rumah sakit daerah itu kita usulkan pada mereka kayak apa gitu. Kemarin Bapak Ibu sekalian bahwa telah tersusun sedikit gitu masalah tata hubungan yang mengadop dari beberapa peraturan-peraturan yang akan dirubah juga sebetulnya, terkait juga dengan kebutuhan-kebutuhan dari berkembangnya rumah sakit daerah yang baik gitu, governance gitu. Nah, saat ini sebetulnya kalau kita buka layar di layar ini sudah ada beberapa utuk-utuk. Utuk-utuk ini pendahuluan yang isinya sebetulnya diambil dari penjelasan pembukaan dari penjelasan dari beberapa aturan yang diacu oleh kita dan sekaligus sebetulnya beberapa masalah yang ada dan perkenalan rumah sakit itu daerah itu apa sebetulnya begitu. Tapi tampaknya sada ini masih belum lengkap. Kalau bisa dibaca Bapak Ibu sekalian, atau saya baca bagi yang tidak bisa melihat lewat video, bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, nanti mohon kalau misalnya ada terlalu hiperbol atau bahasanya terbalik-balik, tolong dikoreksi. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan, yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 2014. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, maka kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya yang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, juga peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.
Upaya untuk meningkatkan daya kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit. Kemudian secara berangsur-angsur, ini ganggu banget nih, secara berangsur-angsur berkembang ke arah penyembuhan penyakit, kemudian ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikut sertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Sejalan dengan amanat pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian dalam pasal 34 ayat 3 dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan umum yang layak. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam rumah sakit. Pada hakikatnya, selain juga melaksanakan usaha promotif dan preventif, rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogianya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Mana nih? Dari aspek pembiayaan, bahwa rumah sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup, bermutu, dan berkesinambungan. Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagian telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing, yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang tersebut, saat itu pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 38 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, dan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan dan Undang-Undang 44 tentang rumah sakit serta peraturan Presiden Nomor 72 tahun 12 tentang sistem kesehatan disesuaikan dengan semangat otonomi daerah tersebut. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintah antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Urusan pemerintah terdiri dari urusan pemerintahan dan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, dan urusan pemerintah yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintah atau konkuren. Urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, fiskal, nasional, justisi, dan agama. Urusan yang dapat dikelola bersama antar tingkatan dan susunan pemerintah atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintah selain urusan pemerintah yang seluruhnya menjadi urusan pemerintah. Dengan demikian, dalam setiap bidang urusan pemerintah yang bersifat konkuren, senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota.
untuk mewujudkan pembagian pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, maka ditentukan kriteria berbagai urusan pemerintah yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai suatu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan, dampak, dan akibatnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas tambak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas, yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul akibat paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip efisiensi sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dan penerapan ketiga kriteria tersebut semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi. Urusan yang menjadi kewenangan daerah tersendiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar, basic services bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Namun, mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib, dan urusan pilihan benar-benar mengarah pada terciptanya kesejahteraan sesuai dengan kondisi potensi kesehatan daerah. Untuk itu, pemberdayaan dari pemerintah kepada pemerintah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar prosedur, dan kriteria sebagai persyaratan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Selain akibat dari aplikasi regulasi yang terkait dengan desentralisasi tersebut di atas, serta di sisi lain telah juga terjadi perubahan lingkungan strategis yang sangat bermakna, maka tampaknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun perlu untuk dikaji kembali guna dilakukan perubahan-perubahan. Tentu semangatnya dalam rangka untuk memperkuat semangat desentralisasi, peningkatan kinerja layanan, peningkatan kinerja keuangan, kinerja manfaat yang sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, ini adalah pendahuluan yang menjadi nanti pembukaan ketika usulan dari dari kita untuk perubahan PP 41. Nah, dalam diskusi kemarin Bapak Ibu sekalian, bahwa ada keywordnya, kata-kata kuncinya, bahwa dalam hal ini rumah sakit, kemarin belum didiskusi yang masalah pengorganisasian belum ya. Tapi yang terakhir di Jakarta, bahwa harapan pengorganisasian itu rumah sakit daerah jelas diharapkan itu bentuk organisasinya flat ya. Kemudian pengelolaannya non-excellent, kan gitu. Kemudian value-nya itu yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 44. Begitu, ceritanya begitu. Itu seperti value yang di Undang-Undang 44, satu, melaksanaan good corporate governance, good clinical governance. Di dalamnya nanti ada pelaksanaan audit dan ini harus berizin dan seterusnya. Itu kunci pertama untuk usulan. Yang kedua, bahwa steering dan rowing tidak bisa dijadikan satu dalam pengelolaan itu, atau operator regulator dan administrator tidak bisa dijadikan satu dengan operator. Itu harus dipisahkan.
Itu mungkin kunci-kunci yang harus kita ini. Kemudian dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota itu memang wakil dari menteri dan dia bertanggung jawab di wilayahnya untuk kesehatan. Jadi artinya didorong bahwa dinas kesehatan kabupaten kota ini adalah apa yang bertanggung jawab ya, kemudian melakukan pengawasan, pengendalian ya Pak ya, pembinaan terhadap semua fasilitas kesehatan di wilayahnya. Jadi tidak melakukan melakukan suatu pelayanan langsung, tetapi dia betul-betul ini ya. Mungkin itu pengantarnya untuk mengisi pengorganisasian dan tata hubungan. Nanti masukan dari yang lainnya. Silakan.